Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Oleh karena itu, salah satu kenikmatan tersebut adalah diberikannya kepada kita kesehatan, sehingga kita masih bisa untuk belajar kembali, sehingga kita masih bisa untuk mengulang kembali, untuk memahami kembali pelajaran-pelajaran. Dan semoga di pembelajaran yang singkat ini nantinya kita bisa mengambil faedah-faedah daripada pembelajaran hari ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya di sini adalah aqsamul khabari bi'tibari turukin naqlihi ilaina. Macam-macam khabar jika dilihat dari sisi jalan periwayatannya atau perpindahan hadis tersebut yang sampai kepada kita. Ya, aqsamul khabari bi'tibari turukin naqlihi ilaina. Maka macam-macamnya di situ. Yanqasimul khabaru bi'tibari turukin naqlihi ilaina ila qismain. Pembagian khabar dari sisi jalan periwayatannya yang sampai kepada kita maka dibagi menjadi qismain, dua macam. Mutawatir wa ahad, yaitu ada hadis mutawatir, kemudian yang kedua ada hadis ahad. Ya, jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutawatir dan yang kedua adalah ahad. Kemudian al-mutawatiru. Apa itu al-mutawatir? Apa itu hadis mutawatir? Dan di sini kita akan belajar ta'rifuhu, pengertiannya, kemudian aqsamuhu ma'at tamtsil, pembagian-pembagiannya beserta contohnya. Kemudian di bagian yang C di situ ma yufiduhu, yaitu manfaat kita di dalam belajar hadis mutawatir. Kita masuk bagian yang pertama di sini, bagian A, yaitu al-mutawatir. Dari sisi apa? Ta'rif, pengertiannya. Apa pengertian dari hadis mutawatir? Al-mutawatiru, hadis mutawatir, ma rawahu jama'atan, apa yang diriwayatkannya jama'atan, secara jamaah atau oleh orang banyak. Yastahilu fil 'adah ay yatawatta'u 'alal kadibi wasnaduhu ila syai'in makhsusin, yaitu apa yang diriwayatkan oleh jamaah. Yastahilu fil 'adah ay yatawatta'u 'alal kadibi, dan mereka mustahil dalam kebiasaannya untuk bersepakat dalam kedustaan atau kebohongan. Jadi dari jamaah tersebut itu tidak akan bersepakat dalam berbohong, bersepakat bahwa hadis ini bohong. Itu tidak mungkin, ya, mustahil. Wasnaduhu ila syai'in makhsusin, dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu mahsus, panca indera, ya, dari panca indera, seperti misalnya mendengar. Jadi perbedaannya dengan mendengar secara langsung atau dengan melihat secara langsung, dengan ucapan secara langsung dari sahabat ke sahabat. Ya, asnaduhu ila syai'in makhsusin. Jadi hadis yang mutawatir adalah hadis yang periwayatannya adalah orang banyak, yaitu dari jamaah, yang mereka mustahil bersepakat dalam kebohongan atau mendustakan. Kemudian yang berikutnya di bagian B di sini, wa yanqasimu ila qismain. Adapun hadis mutawatir dibagi menjadi qismain, dua macam.
Jadi ada khobar dari sisi periwayatannya yang sampai kepada kita dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Kemudian mutawatir juga dibagi menjadi dua, yaitu apa? Mutawatir lafdun wa ma'nan. Mutawatir lafad dan makna, wa mutawatir ma'nan faqat, dan mutawatir makna saja, tidak lafad. Apa maksudnya? Kita lihat di sini. Fal mutawatiru lafdun wa ma'na. Maka mutawatir lafad dan makna adalah mattafaqar ruwatu fihi ala lafdihi wa ma'nahu, yaitu para periwayat ittafaqo, bersepakat, fihi, dalam hadis tersebut, ala lafdihi wa ma'nahu, yaitu lafadznya dan maknanya. Jadi periwayatnya atau perawinya mereka semua bersepakat lafadz dan maknanya. Mattafaqar ruwatu fihi ala lafdihi wa ma'nahu, yaitu apa yang disepakati oleh para perawi di dalamnya, yaitu lafadz dan maknanya. Misaluhu, contohnya di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kadziba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta padaku atau atasku, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya adalah di neraka. Faqad rawahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min 60 sahabiyan. Maka sungguh hadis ini, itu hadis man kadziba alayya muta'ammidan, di sini adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, banyak perawinya sekitar 60 sahabat. Ya, jadi banyak perawi hadis dari hadis ini, yaitu hadis man kadziba alayya muta'ammidan dan seterusnya. Itu ada 60 sahabat. Minhum, kemudian di antara mereka al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah. Al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah, yaitu 10 sahabat, termasuknya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Termasuk dari mereka, dari 60 sahabat tersebut adalah sahabat atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Warwahu an haula'i khalqin katsirin, dan diriwayatkan juga dari mereka, para sahabat juga yang lainnya dengan banyak. Yaitulah hadis mutawatir lafadz dan makna, yaitu mattafaqur ruwatu fihi ala lafdihi wa ma'nahu, yaitu apa yang disepakati para perawi, ya, para perawi lafadz dan maknanya. Nah, itulah hadis mutawatir lafdon wa ma'nan. Wal mutawatir ma'nan, dan mutawatir secara makna di sini, apa itu hadis mutawatir secara makna? Mattafaqa fihi ruwatu ala ma'na kulliyin wan farada kullu hadisin bima'nahul khas, yaitu para periwayat atau para perawi bersepakat maknanya secara keseluruhan, akan tetapi mereka sendiri-sendiri dari masing-masing hadis bima'nahul khas, karena mempunyai makna yang secara khusus. Jadi untuk makna keseluruhan mereka bersepakat, akan tetapi ada makna-makna tersendiri dari masing-masing hadis. Misaluhu, contohnya di sini, ahaditsus syafa'ah wal mashi 'alal khuffain, yaitu hadis-hadis asy-syafa'ah, tentang syafaat, wal mashi 'alal khuffain, dan membasuh dua sepatu. Ya, di sini di antara hadis yang mutawatir. Wali ba'dihim, dan sebagian mereka mimma tawatur, yang berpendapat dari hadis yang mutawatir adalah hadis man kadziba. Ya, hadis yang tadi kita baca, yaitu man kadziba alayya muta'ammidan dan seterusnya.
maka itu termasuk hadis mutawatir. Kemudian termasuk hadis mutawatir juga yaitu waman bana lillahi baitan wahtasab. Ya, di sini juga termasuk hadis mutawatir. Kemudian yang berikutnya ada hadis mutawatir juga waru'yah, hadis tentang penglihatan, syafa'ah dan syafaat di hari kiamat, wal haud dan telaga, ya, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al kautsar, ya, al haud, telaganya Nabi. Kemudian hadis tentang wamashi khufain, yaitu hadis tentang membasuh kedua sepatu. Nah, inilah yang termasuk hadis-hadis mutawatir. Lebih sedikit, ya. Hadis mutawatir itu lebih sedikit. Kemudian yang berikutnya itu bagian jim atau bagian C di sini, wal mutawatir bi qismiyati yufid. Maka dari pembelajaran pembagian mutawatir ada faidah. Yang pertama adalah al-ilmu. Awalan al-ilmu, berilmu. Maksudnya apa? Wa huwal qat'i bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu. Yaitu yang pasti, kepastian dalam kesahihan penisbatannya kepada yang menukilkan hadis. Ya, jadi yang menukilkan hadis adalah sahih dalam penisbatannya karena diriwayatkan oleh banyak dari sahabat-sahabat. Kemudian tsanian yang kedua, al-amal, di dalam pengamalannya bima dalla alaihi bitasdiqihi in kana khabaran wa tadbiqihi in kana talaban. Dari sisi pengamalannya yaitu menunjukkan pembenaran, ya, menunjukkan pembenaran ketika hadis tersebut berupa pengkabaran. Jadi ketika ada hadis yang berupa pengkabaran, maka kita diminta untuk membenarkannya dikarenakan hadis tersebut apa? Hadis mutawatir. Wa tatbiqihi in kana talaban, apabila dari hadis tersebut ada permintaan untuk kita melakukannya tatbik, maka kita mempraktekannya, melakukan pengamalan tersebut. Nah, itulah manfaat dari mempelajari hadis mutawatir. Yang selanjutnya al-ahad, pembagian yang kedua setelah mutawatir yang pertama. Maka yang kedua di sini adalah al-ahad, hadis ahad. Di sini ada 4, ya. Dari ta'rifuha, pengertiannya. Kemudian yang kedua, aqsamuha bi'tibari turuk ma'at tamtsil, yaitu macam-macamnya dari sisi jalur periwayatannya beserta contohnya. Yaitu yang kedua yang nanti akan kita pelajari. Kemudian bagian yang C di sini, yang jim, aqsamuha bi'tibari rutbah ma'at tamtsil, yaitu macam-macamnya dari sisi tingkatannya. Ya, jadi ada bertingkat-tingkat. Hadis ahad itu bertingkat-tingkat. Maka di sini nanti ada pembagiannya ma'at tamtsil beserta contohnya. Kemudian yang terakhir, yang dal di sini, ma tufiduhu, yaitu manfaat ketika kita belajar hadis ahad. Yang pertama, al-ahad, hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah masiwal mutawatir, yaitu hadis selain mutawatir. Jadi hadis selain mutawatir itu disebut dengan hadis ahad. Tapi nanti ada pembagiannya. Nah, disebutkan di sini yang bagian kedua, itu yang B. Wa yanqasimu bi'tibari turuqi ila salasati aqsam. Dan pembagian hadis ahad dari sisi jalur periwayatannya maka dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada masyhurun, kemudian ada aziz, yaitu hadis aziz. Kemudian yang ketiga ada gharib, hadis yang gharib. Ya, ahad dibagi menjadi masyhur, aziz, dan gharib. Nah, itulah pembagian hadis dari sisi jalur periwayatannya. Ya, nanti ada masing-masing pengertiannya dan mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari bersama. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu pembahasannya sampai macam-macam hadis ahad.
bi'tibari turuqihi ila salasati aqsam, yaitu masyhur wa aziz dan gharib. Ada masyhur, ada aziz dan ada gharib. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dari pertemuan yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.